Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah riset operasi. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk itu, saya ingin memberikan pandangan ataupun pengantar terkait riset operasi agar kalian bisa tahu atau terbayang apa sih yang akan kita bahas dan juga pelajari di mata kuliah riset operasi pada semester ini. Oke, mulai dari pendahuluan yang akan kita bahas adalah mulai dari sejarah dari riset operasi, asal-usulnya seperti apa, sifatnya, dampak yang dihasilkan dari riset operasi, definisi riset operasi itu apa, tahap-tahapan pengerjaan riset operasi, dan juga materi dari riset operasi yang akan kita pelajari semester ini. Oke, mulai dari sejarah. Nah, jadi riset operasi itu sebenarnya sudah mulai digunakan pada saat zaman Romawi kuno, ya walaupun istilah riset operasi ini belum muncul saat itu. Nah, jadi Archimedes melakukan analisis untuk melawan blokade laut yang dilakukan oleh armada lawannya. Selanjutnya, pada Perang Dunia Pertama, seorang peneliti Inggris ini menganalisa hubungan matematis antara kekuatan masing-masing pihak yang bertikai untuk melihat kemungkinan hasil perang yang terjadi. Kemudian pada saat Perang Dunia Kedua, sebuah tim riset operasi yang terdiri dari beberapa ilmuwan dengan disiplin ilmu yang berbeda, mereka ditugaskan untuk membuat strategi perang untuk mengelola konvoi dan juga operasi perang. Bagaimana mereka bisa membuat strategi agar sumber daya mereka yang terbatas, kalau saat perang kan sumber dayanya terbatas ya, tapi mereka bisa menang dalam peperangan. Nah, karena keberhasilan tim riset operasi pada saat Perang Dunia Kedua ini, maka terinspirasilah para ilmuwan ini dan juga yang melihat hasil kerja mereka ini untuk menerapkan juga di dunia industri, kesehatan maupun pemerintahan. Jadi setelah itu sangat berkembang. Terlebih adanya revolusi komputer ini sangat membantu riset operasi semakin berkembang. Oke. Nah, riset operasi ini terdiri dari dua kata ya, riset dan operasi. Di mana operasi ini adalah bagaimana melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan ataupun operasi dalam satu organisasi. Nah, jadi bagaimana kita bisa saling mensinergiskan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan riset itu sendiri adalah merupakan proses yang dimulai dengan mengamati maupun merumuskan masalah secara cermat dengan mengumpulkan data-data yang relevan. Jadi namanya riset ya, penelitian. Based on data, based on theory of course. Nah, riset operasi ini memiliki sifat sudut pandang yang luas atau adaptif karena dia sangat-sangat bisa diterapkan di berbagai organisasi ataupun kasus. Nah, dan juga tujuan yang konsisten dengan keseluruhan organisasi. Jadi, bagaimana caranya kita mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan mempertimbangkan keadaan ataupun sumber daya yang terbatas pada organisasi tersebut. Nah, jadi riset operasi ini adalah untuk mencari optimalitas dari organisasi. Nah, definisi riset operasi sendiri ini adalah pengambilan keputusan yang dilakukan secara ilmiah, yaitu bagaimana caranya membuat model
yang baik atau yang terbaik dalam merancang ataupun menjalankan sistem yang melalui alokasi sumber daya yang terbatas. Ini adalah berdasarkan definisi dari Operation Research Society of America. Nah, ada juga definisi tentang riset operasi ini adalah bagaimana penerapan metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dari pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, mesin, bahan, maupun uang dalam industri bisnis, dalam pemerintahan dan juga pertahanan. Ini definisi dari Operation Research Society of Great Britain. Nah, beginilah sekilas definisi dari riset operasi. Jadi kita memang menggunakan di sini metode-metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dampak dari riset operasi sendiri itu apa? Jadi riset operasi ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian di berbagai negara. Oleh karena itu ada banyak sekali federasi atau organisasi riset operasi di internasional yang salah satunya yang berpusat di Amerika Serikat. Nah, jadi federasi ini mewakili tiap-tiap negara dan tiap-tiap negara ini punya juga riset operasi organisasi nasional. Nah, asal kalian tahu ya, riset operasi ini merupakan salah satu pekerjaan yang cukup bergengsi di Amerika Serikat dan nominal gajinya itu cukup besar, mungkin kalian bisa cek. Jadi sangat menarik untuk mempelajari riset operasi ini. Oke, nah ini pada tabel berikut ada beberapa organisasi yang mengaplikasikan riset operasi pada organisasinya. Misalnya kalian mungkin kenal FedEx. Nah, jadi aplikasinya adalah perencanaan pengiriman barang itu menggunakan riset operasi juga. Ada United Airlines, ada bank juga, ada Samsung. Nah, silakan ini tabelnya saya ambil dari buku Lieberman. Pustakanya sudah saya share di LMS, silakan di-download dan dibaca-baca. Itu bukunya enak banget buat dibaca. Oke. Nah, ini ada beberapa artikel ataupun penelitian yang menggunakan riset operasi. Kalau kalian lihat tuh, ada yang penggunaannya pada radioterapi, ada yang tentang masalah transportasi di negara berkembang, ada juga tentang sektor kesehatan. Jadi banyak sekali penerapan. Ini cuma 3 aja yang saya ambil. Ada banyak sekali penelitian-penelitian yang terus berkembang hingga saat ini terkait riset operasi. Oke, nah selanjutnya tahapan dalam pengerjaan riset operasi itu apa aja ya? Nah, dimulai dari pendefinisian masalah. Jadi kita harus jelas masalah kita tuh apa, tujuan kita apa, keterbatasan kita apa, faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja, dan juga data yang relevan itu dikumpulkan. Selanjutnya, perlu dibuat formulasi matematis. Nah, disinilah kita merumuskan model matematika untuk merepresentasikan masalah yang ada. Selanjutnya, model tersebut kita selesaikan menggunakan metode yang sesuai dan juga mungkin bisa dengan bantuan komputer. Nah, selanjutnya jika sudah solusinya kita peroleh dari metode yang kita sudah terapkan, nah kita lakukan validasi. Nah, validasi itu apa? Kita menguji model dan juga melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya diambillah keputusan,
berapa nih jumlah barang yang harus diproduksi, atau penjadwalan penerbangan misalnya, ataupun beras yang akan kita kirimkan ke desa A itu sebanyak sekian, ke desa B sebanyak sekian. Itulah pengambilan keputusan, dan akhirnya ini diterapkan. Nah, yang paling penting di sini, apalagi anak matematika, itu adalah bagaimana kita memformulasikan masalah yang ada ke dalam bentuk model matematika. Jadi PR-nya di sini. Jadi semakin banyak kita latihan memodelkan sesuatu kasus, itu akan makin peka kita terhadap model matematika yang merepresentasikan masalah. Oke, saya akan bahas topik-topik apa aja yang akan kita bahas satu semester ini. Mulai dari pendalaman riset operasi, pemrograman linier. Jadi pemrograman linier itu ada dalam payungnya riset operasi, di mana pemrograman linier ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan tujuan kita dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian metode simplex ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan pemrograman linier. Ini salah satunya, cuman yang paling dasar. Kemudian ada masalah transportasi dan juga masalah penugasan. Ini adalah kasus khusus dari pemrograman linier, di mana kita ingin mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan, yang tujuannya adalah untuk meminimumkan biaya transportasi. Begitu juga penugasan, ini bisa untuk manusia ataupun mesin. Misalnya kita ingin mendelegasikan karyawan A untuk tugas 1, karyawan B untuk tugas 10, dan seterusnya. Kemudian ada pemrograman nonlinier. Kalau tadi pemrograman linier itu adalah fungsinya yang terkait adalah berbentuk linier, sedangkan pemrograman nonlinier ini fungsinya yang terlibat adalah yang tak linier. Kemudian ada analisis jaringan. Bagaimana network flows yang baik. Kemudian ada inventory ataupun persediaan, bagaimana kita mengendalikan persediaan di suatu organisasi. Kemudian ada peramalan juga, bagaimana kita meramalkan misalnya hujan, besok akan hujan atau tidak, salah satunya itu. Kemudian ada teori permainan. Nah, ini misalkan kita adalah sebuah perusahaan akan menerapkan misalnya strategi pemasaran yang seperti apa agar menghasilkan keuntungan yang optimal. Nah, lebih kurang ini topik-topik yang akan kita bahas dalam mata kuliah riset operasi. Sebenarnya masih banyak banget, seperti misalnya teori antrian, ada stokastik, dan program dinamik, banyak sekali. Cuman mungkin gak akan sampai. Nah, topik-topik ini sendiri juga ada kuliahnya tersendiri nanti untuk semester selanjutnya yang akan lebih spesifik. Jadi di riset operasi ini akan diberikan gambaran singkat tentang topik-topik berikut dan contoh sederhananya berikut penerapannya. Baiklah, sekian mungkin dari saya. Semoga Anda dan semua bisa mendapatkan gambaran terkait riset operasi. Jadi semoga tetap semangat atau makin semangat untuk belajar riset operasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.